Halo salve, salam jumpa saudara-saudari sekalian. Saya Romo Doni Migo dari Keuskupan Maumere. Saya akan menemani kalian dalam renungan mingguan Sabda Kehidupan. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan suatu hal yang sangat penting, yakni bagaimana kita menjadi pribadi yang rendah hati. Sebab ciri khas seorang murid Kristus, jika ia memiliki kerendahan hati, dan jika ia hidup sebagai pribadi yang rendah hati. Kita pasti pernah menghadiri sebuah pesta, entah pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta syukur, pesta tabisan, dan berbagai acara sejenis. Tentu, kita telah melihat bagaimana tuan pesta atau panitia mengatur tempat duduk untuk para tamu undangan. Menarik bahwa tuan pesta telah membagi tempat duduk berdasarkan ukurannya, berdasarkan standar yang ia miliki, maupun berdasarkan apa yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan jabatan dalam pemerintahan, atau berdasarkan pengaruh di tengah masyarakat, sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai tokoh agama. Secara garis besar tempat duduk dalam setiap acara pesta diatur oleh tuan pesta. Ini terjadi juga pada masa ketika Yesus hidup, bahkan berlaku hingga saat ini. Bahwa barang siapa yang menyelenggarakan pesta, ia memiliki hak untuk mengatur tempat duduk bagi para tamu undangan. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, bertolak dari gambaran tentang pesta dan tamu undangan, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Hal ini nampak ketika ia mengusulkan agar kita memilih tempat yang paling belakang. Tentu usulan ini memiliki arti yang cukup dalam. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Kesediaan kita untuk memberikan kesempatan kepada orang lain adalah suatu ciri orang yang hatinya terbuka. Orang yang meyakini bahwa sesama adalah sahabat yang memiliki hak yang sama dengan kita. Sesama bukanlah musuh kita. Sesama bukanlah saingan kita. Tetapi melihat Tuhan dalam diri sesama. Memberikan tempat kepada orang lain juga merupakan pengakuan kita akan keberadaan mereka. Sementara itu, hal yang kedua yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dalam usulannya ini, yakni mengajak kita untuk merenungkan bahwa dengan duduk di belakang, kita sebenarnya dapat melihat semua orang yang hadir di dalam pesta. Dari sana, kita dapat melihat kedua pengantin.
kalau itu merupakan pesta nikah, dapat melihat seluruh anggota keluarga, dan juga pada tempat yang sama dapat melihat semua undangan yang hadir. Kalau kita duduk di depan, bisa saja kita tidak dapat mengenal siapa yang ada di belakang kita. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengenal atau mengetahui siapa yang hadir dalam acara pernikahan tersebut. Memilih untuk duduk di belakang berarti memilih untuk mengambil bagian dalam seluruh acara dan mengenal semua yang datang dalam acara itu. Di samping itu, saudara-saudariku, jika kita merujuk pada salah satu kisah dalam Injil, yakni ketika seorang pemungut cukai masuk dan berdoa di bait Allah dengan penuh rendah hati dan menyadari dirinya di hadapan Allah, ia mengambil tempat dan duduk di bagian yang paling belakang. Dari sana ia berdoa dan mohon pengampunan. Ia merasa diri tidak layak untuk duduk dekat dengan Tuhan, duduk di hadapan Tuhan, sebab ia penuh dengan noda dosa. Bagian yang terakhir ini tentu mengajak kita merefleksikan secara mendalam akan suatu kenyataan di mana dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita memilih untuk duduk di belakang. Dengan kata lain, hanya orang yang merasa tidak berdosa yang dengan percaya diri pergi duduk di depan. Berbeda situasinya jika kita memilih untuk duduk di belakang dan Tuhan pesta datang mendekati kita dan meminta kita untuk duduk di depan. Saudara-saudariku sekalian, usulan Tuhan Yesus untuk duduk di belakang ini sekali lagi mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Barang siapa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan barang siapa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita mohon rahmat yang berlimpah dan juga perlindungan doa dari Santa Perawan Maria agar kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi tetap menjadi rendah hati, membawa wajah Allah ke tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.